Tersandung korupsi dana BOS, ex-Kepsek SMK 1 Ambon masuk bui. Mantan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ambon Stephen Latuihamalo tersandung dalam dugaan tindak pidana penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau BOS tahun 2015 hingga 2018. Usai diperiksa oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, lebih dari 8 jam Stephen Latuihamalo langsung dieksekusi ke rumah tahanan atau rutan kelas 2 Awai Heru pada Kamis 10 Oktober sore, sekitar pukul 18:10 waktu Indonesia Timur. Latuihamalo ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS tahun 2015 hingga 2018. Dari hasil audit kantor perwakilan BPKP Provinsi Maluku, ditemukan kerugian negara sebesar 2,2 miliar rupiah. Selama menjalani pemeriksaan, Stephen Latuihamalo dicecar 103 pertanyaan oleh jaksa penyidik. Pantauan Demes Media Group, Latuihamalo diperiksa sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Usai diperiksa, pria berusia 49 tahun ini keluar menggunakan rompi orange. Didampingi kuasa hukum Abdul Syukur Kaliki, tersangka langsung digiring ke rutan Ambon pukul 18:10 waktu Indonesia Timur menggunakan mobil tahanan Kejati Maluku DE 8478 AM. Aspidsus Kejati Maluku M. Rudi kepada wartawan mengaku sebelum ditahan, tersangka terlebih dahulu menjalani pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkaranya. Rudi menjelaskan tersangka ditahan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana BOS SMKN 1 Ambon tahun anggaran 2015 hingga 2018. Tersangka ditahan untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Ambon. Dikatakan, modus korupsi yang dijalankan tersangka yaitu melakukan pertanggungjawaban fiktif pengelolaan dana BOS tanpa melibatkan peran Dewan Guru. Tersangka Stephen Latuihamalo dijerat pasal 2 Jungto pasal 3, Jungto pasal 18 ayat 1 UU nomor 30 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dalam UU nomor 21 tahun 2001, Jungto pasal 55 ke 1 KUH Pidana. Sementara itu, Abdul Syukur Kaliki, kuasa hukum tersangka, meminta penyidik Kejati Maluku tidak tebang pilih dalam kasus yang menimpa kliennya. Karena menurut Kaliki dalam prakteknya, korupsi tidak dapat dilakukan sendiri atau tunggal, mengingat pengelolaan dana BOS dilakukan secara bersama. Menurut Syukur, pengelolaan dana BOS tidak hanya kliennya, tapi juga 2 orang bendahara BOS, yaitu Herjana M. Nitalesi dan bendahara komite Tresya Nunumete. Nah, terhadap perkara ini, kenapa cuma klien kami saja yang ditetapkan sebagai tersangka? Lalu bendahara ini, hasil konfirmasi kami dengan klien kami, kata klien kami bahwa yang mengelola uang ini termasuk kedua bendahara ini, bendahara BOS Harjana M. Nitalesi, kemudian bendahara komite Tresya Nunumete. Jadi mereka juga harus ikut diperiksa ya? Ikut diperiksa dan cukup bukti ditetapkan sebagai tersangka. Kaliki mengaku heran dalam perkara tersebut karena hanya kliennya seorang yang dijerat. Olehnya itu, sebagai kuasa hukum dirinya meminta penyidik Kejati objektif menangani perkara ini.